Sekarang gini Mbak, Bentar, Mbak itu punya Instagram. keluarga nih, teman. Merasa di situ saudara Mbak ada dengan hubungan keluarga dengan ibumu. Apabila ditawarkan kamu seorang paman kamu akan percaya dah? Nah begitu juga anak saya ini, karena ada di situ seorang pamannya tadi, dia merasa percaya, merasa aman. Tidak logis pertanyaan Mbak tuh. Jadi Ini gini, sih Mbak, saya gini. sudah sangat terluka Mbak, mungkin Biar kembali. ini clear. Jadi Instagram itu bukan ke Instagram temannya. Jadi Mbak, biar kita nggak kemana-mana nih. Instagram itu Instagramnya korban, aktif di HP-nya temennya, karena korban ini tidak punya handphone. Jadi bukan ke Instagram temannya, ke Instagram Cahyaninya. Si pelaku ini ngubungin. Kenapa dia mau? Salah satunya karena di dalam pada saat itu ada pamannya juga yang ikut menjemput. Itulah si Anturi tadi. Kenapa dibilang paman? Karena mamanya korban ini juga baru si Anturi. Jadi masih ada hubungan marga, sehingga dia nggak ragu bahwa ya udah deh, kan dekat juga. Kebetulan rumah korban dengan rumah si temannya tadi ini, tempat dia tadi main tadi itu deket. Jadi sehingga dia merasa ya udah deh, karena udah dekat ya udah nggak apa-apa, sekalian jalan pulang gitu. Ternyata di persimpangan rumah mobil dikencangin lurus. Dia bertanya, antarlah aku pulang, kenapa kau lurusin lagi nih mobil? Nah si pelaku ini tadi bilang, bentar dulu, kita jemput teman dulu. Nah setiba di SMA 8 tadi, dia nanya lagi, udah antarlah aku balik bentar dulu ya, kita selesaikan masalah dulu di sana, begitu. Sehingga dia nggak terpikir bahwa dia akan diruda paksa, begitu. Tapi intinya bahwa sudah terjadi sudah terjadi. Sekarang ini konferensi persnya ini bukan terhadap yang sudah disanksi. Cuma tadi yang 3 orang ini yang hanya dihukum kode etik karena mereka lah katanya yang ikut mengantarkan ke TKP pertama. Habis itu dalam keadaan dia lemas, diangkat ya, diangkat tubuhnya diangkat, dibawa ke TKP kedua, ya ke lantai 2. Akhirnya di orang lain di sana. Jadi fokusnya sekarang adalah ke yang kode etik. Kalau yang tadi itu sudah kena sanksi semua, tapi belum sampai ke pengadilan. Sudah dipecat malah yang polisi. Begitulah Bu. Baik, terima kasih yang kawan media. Namanya siapa? Ya, saya Putra Tambunan, tim dari Jambi, dari LBH Makalam Justice Center Jambi. Jadi peran 3 orang oknum polisi ini tadi, yang mana kita duga dia turut membantu kejadian yang pertama dan yang kedua. Kenapa kita duganya ke sana? Bapak Dicokman, kita telah menjalani Diberitahukan bahwa ibu dari korban calon polwan yang dilecehkan diper oleh pelaku, tonton oleh 3 oknum polisi akan datang ke Jakarta menemui Hotman 911. Konferensi pers akan dilakukan hari Rabu jam 2 siang di restoran Sayap Suci, Bodiwing, Kelapa Gading. Hari Rabu jam 2, restoran Sayap Suci, ibu dari calon polwan yang dilecehkan dan ditonton oleh 3 oknum polisi akan datang melakukan konferensi pers dengan Hotman 911 hari Rabu jam 2 di restoran Sayap Suci, Bodiwing, Kelapa Gading. Jambi, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang remaja yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Jambi terus menjadi perhatian publik. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa 2 anggota polisi telah dijatuhi sanksi pemecatan, sementara 3 lainnya masih menjalani proses sidang etik. Situasi di lapangan sempat memanas ketika ibu korban menunjukkan reaksi emosional terhadap pertanyaan dari awak media. Momen tersebut turut rekam dan beredar luas di media sosial, menambah sorotan terhadap kasus yang tengah bergulir. Perhatian publik terhadap perkara ini juga semakin meningkat setelah disorot oleh Hotman Paris Hutapea, yang dikenal aktif mengawal sejumlah kasus hukum di Indonesia. Desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil pun terus menguat. Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan pihak berwenang diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Kontributor Jejak Digital News, Yongki Harisandi melaporkan.